Oh iya, oke. Udah direkam. Oke. Bahasa Inggris. Itu kamera hati suka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat hidayah hingga kita bisa bertemu hari ini dalam pengajian online ke-17 Majelis Taklim Daruz Zahra bersama guru mulia kita yaitu Al-Habib Raihan Al-Qadri. Salawat serta salam kita curahkan hanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta salam kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebelumnya pertama-tama kita ucapkan selamat datang kepada yang terhormat, yang kita cintai, yang selalu kita rindukan, yang selalu ada dalam doa-doa kita, yaitu pemimpin Daruz Zahra, guru kita Al-Habib Raihan Al-Qadri. Yang kami hormati Bunda Leli selaku Ketua Majelis Taklim Daruz Zahra, dan juga ada Ketua Majelis Taklim Daruz Zahra juga di sini ada Ibu Haji Mai, Masya Allah ceria sekali hari ini pakai jilbab warna merah. Ada lagunya tuh Jimai. Baju merah, jilbab merah, jangan diganggu. Kalau diganggu, yang punya marah. Ya Allah, keren. Masya Allah. Baik ibu-ibu, yang harus kita syukuri itu yang pertama adalah betul sekali yang tadi sesuai dan guru kita sering sampaikan adalah nikmat iman dan Islam. Kenapa? Karena kalau kita banyak cobaan, kita banyak ujian dalam hidup, pegangan kita memang cuma itu, cuma keimanan kita dan keislaman kita. Kenapa? Memang di agama kita diajarkan ketika kita banyak ujian, banyak cobaan, kembalinya kita kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulullah. Nggak bisa kita hanya mengandalkan kepada manusia-manusia apapun, tidak akan bisa melepaskan kesedihan kita kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seputar apa kira-kira kajian Zoom online kita hari ini? Apakah berkaitan dengan hal ini ataukah tidak? Selanjutnya kami serahkan langsung saja untuk menyampaikan tausiah guru kita yaitu Al-Habib Raihan Al-Qadri. Kepada Habib Raihan Al-Qadri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul awwalina wal akhirin, yang mana pada siang hari ini Allah memberikan nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmat kesempatan sehingga kita bisa kembali lagi bermuwajahah, bertatap muka pada acara rutinitas kita Majelis Daruz Zahra, yakni melewati via Zoom. Semoga ini menjadi sebab agar kita kelak menjadi orang-orang yang mendapatkan daripada pahala yang agung, pahala yang besar, yakni berupa keridhaan Allah Subhanahu wa taala
Salawat dan salam senantiasa kita aturkan keharibaan manusia yang termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan bagi setiap umat manusia, terlebih-lebih lagi umat Islam, umat yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan bimbingan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, bahwa kamu adalah sebaik-baiknya, engkau adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan, yang diciptakan, yang dilahirkan untuk manusia, selama engkau mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan semua ini menjadikan kita sebagai manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga kajian ini memberikan manfaat untuk diri saya pribadi, segenap jemaah Daruz Zahra khususnya, dan kepada segenap kaum muslimin umumnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang yang mulia ini kondisi yang tidak begitu memungkinkan kajian pada siang hari ini, terlebih lagi satu karena kita berada di daerah yang terpencil lah, pedesaan, mungkin kurangnya daripada sinyal dan lain sebagainya. Dan yang kedua, tidak bawa kitab kita ini, pengajian kita siang hari ini. Yang penting sedikit, semoga bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Pada siang yang mulia ini, kesempatan yang Allah berikan kepada kita hingga kita dapat bermuajah kembali, duduk kembali bersama-sama untuk menyambung tali silaturahmi, sebagaimana ada beberapa hal yang dapat menambah rizki kita dan juga umur kita semakin barokah. Di antaranya kata Rasulullah SAW, man ahabba ayyun sa'alahu fi rizkihi, barang siapa yang menginginkan diluaskan rizkinya oleh Allah, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Mungkin saat ini silaturahmi kita tidak berjabatan tangan karena yang satu bukan mahram dan yang kedua mungkin jarak yang jauh sehingga tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka secara langsung, berbicara secara langsung. Tapi silaturahmi itu bisa menggunakan apa saja, terlebih lagi pada zaman sekarang ini adanya media sosial ataupun dengan adanya handphone dan alat-alat yang lainnya, yang semoga semuanya itu tergantung kita menggunakannya kepada hal apa. Jika digunakannya kepada hal yang baik, maka akan menjadi baik. Tapi jika digunakan kepada hal yang jelek, maka itu juga akan memberikan mudarat, bahaya untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ibadah ini memiliki macam-macam cara atau memiliki
banyak bentuk ibadah. Di antaranya apa yang diucapkan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang ulama besar yang ahli di dalam mengajarkan murid-muridnya dan juga para pecintanya dan seluruh umat Islam yang menempuh jalannya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik, cara yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan cara bagi kita atau memberikan jalan bagi kita, khususnya umat Nabi Muhammad SAW ini menuju Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang baik, dengan ibadah yang baik. Karena menuju Allah Subhanahu wa taala, kata sebagian ulama, at-turuq ilallahi ka anfasil makhluk. Jalan menuju Allah itu bagaikan sebanyak nafas makhluk. Ada yang melalui cara khidmah, menjadi pelayan para ulama. Ada yang menuju Allah melalui jalan sedekah, ada yang menuju Allah melalui jalan as-shaum, berpuasa. Beliau memberikan 3 cara, paling sedikitnya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata beliau, tafakkadu al-halawata fi thalathati asya. Carilah kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam 3 hal. Karena jika orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dicari itu nikmatnya, kesiapan hatinya, ketenangan dalam jiwanya. Karena berapa banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah tetapi tidak merasakan kenikmatan di dalam ibadahnya kepada Allah. Berapa banyak juga orang yang melaksanakan ibadah tapi justru ibadahnya membuat dia bukan semakin dekat tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah dekat tapi malah semakin jauh. Wal'iyadzubillah, semoga kita terhindar dan dilindungi oleh Allah daripada menjadi orang-orang yang mendapatkan ilmu pengetahuan tetapi bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bidayah Al-Hidayah, Imam Ghazali menukil satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman wa lam yazdad huda." Barang siapa yang bertambah keilmuannya dan tidak bertambah petunjuk kepadanya, lam yazdad minallah illa bu'ada, maka tidak akan bertambah kecuali semakin jauh dari Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang bertambah pengetahuannya tapi semakin jauh dari Allah. yakni orang-orang al-alimun, orang yang alim mengetahui, alladzi lam ya'mal bi ilmi, tetapi dia tidak mau mengamalkan apa yang dia ketahui. Itu yang pernah dikhawatirkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sesungguhnya aku lebih khawatir yang menimpa aku punya umat daripada Dajjal. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang Anda khawatirkan kepada umatmu yang lebih berbahaya daripada Dajjal? Qala ulama usul, mereka orang-orang yang tahu ilmu tetapi hatinya tidak baik, niatnya tidak baik, tujuannya tidak baik. Mereka bukan menghidupkan Islam tapi cari hidup dalam Islam. Mereka bukan menghidupkan dakwah tapi cari hidup dalam dakwah. Wal'iyadzubillah, mereka termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, menjual ayat-ayat Allah bisamanin galilah, dengan harga yang murah. Walaupun alam semesta ini semuanya disatukan, kemudian ditukar dengan satu ayat Allah, maka jauh lebih berharga dan jauh lebih mahal
ayat Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita menukarnya dengan apapun yang ada di alam dunia ini. Jadi Al-Imam Junaid Al-Baghdadi beliau mengatakan tafakkadu al-halawata fi salasati asya. Carilah kenikmatan olehmu di dalam beribadah kepada Allah ada di 3 tempat. Yang pertama fi dzikri, di dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa qiraatul Quran, yaitu ketika membaca Al-Quran. Yang ketiga wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, yaitu mengalirnya air mata ketika sedang melaksanakan sholat. Walaupun sebenarnya arti qurratu 'ain itu bukan mengalirnya air mata, tetapi kesejukan bagi mata. Tapi kata para ulama, yang dimaksud dari qurratu 'ain di sini adalah berlinangnya air mata, khusyuk maksudnya di dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah. Jadi 3 tips ini adalah cara yang mungkin banyak manusia lalaikan. Di antaranya zikir. Zikir itu memiliki manfaat yang besar, memiliki khasiat yang besar. Sehingga kata Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, bahwa perumpamaan orang yang ahli zikir, yang suka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, sama dengan orang yang tidak berzikir. Itu perbedaannya ibarat orang yang berzikir, dia adalah orang yang hidup pada hakikatnya, walaupun dia sudah mati. Tetapi orang yang tidak berzikir kepada Allah bagaikan orang yang mati pada hakikatnya, walaupun jasadnya masih hidup. Sehingga berapa banyak orang-orang soleh yang ahli zikir di masa hidupnya, walaupun setelah meninggal dunia kita menyebut namanya, mengingat namanya, bertawassul dengan namanya, berwasilah, memohon apa yang kita inginkan kepada Allah melaluinya, Allah kabulkan. Kita menyebut namanya menenteramkan hati kita. Karena mereka orang-orang ahli zikir tidak akan pernah mati selama-lamanya. Walaupun jasad mereka hancur, jasad mereka terkubur, jasad mereka berada di dalam kubur, hakikatnya mereka adalah orang yang hidup. Seperti Al-Imam Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Haddad, wafat ratusan tahun yang lalu. Tetapi beliau hidup di dalam kitab-kitab beliau. Beliau hidup di dalam aurat beliau, wirid-wirid beliau, wiridul latif. Beliau hidup di dalam ratibul haddadnya. Beliau hidup di dalam kitab nasaihud diniyahnya. Beliau hidup di dalam kitab adab sulukul muridnya. Beliau hidup di dalam kitab sabilu idkarnya. Beliau hidup di dalam kitab fusulul ilmiyahnya. Banyak lagi kitab-kitab beliau. Al-Imam Ghazali, Hujjatul Islam, wafat ratusan tahun yang lalu. Tetapi beliau hingga saat ini, hingga detik ini, dan sampai hari kiamat, itu akan hidup selama-lamanya. Walaupun jasadnya sudah mati. Hidupnya di mana? Hidup di dalam kitab beliau. Ihya Ulumuddinnya, hidup di dalam kitab Niyarul Ilimnya, hidup di dalam kitab Minhajul Talibinnya, hidup di dalam kitab Bidayah Al-Hidayahnya, dan lain sebagainya. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wafat ratusan tahun yang lalu, tetapi beliau hidup di dalam karangan kitab beliau, di dalam aurat wirid-wirid beliau, hidup di dalam kitab Al-Ghunyahnya, hidup di dalam Thariqah Al-Qadariyahnya, dan banyak para ulama seperti itu. Sehingga orang-orang yang ahli zikir, mereka itu mampu membimbing muridnya walaupun jasadnya sudah tiada. Jangankan mereka, menyebut namanya saja dapat menghidupkan hati yang mati. Bagaimana orang-orang yang ahli zikir, menyebut namanya saja kita dapat menghidupkan hati. Oleh karena itu Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit
Beliau pernah mengatakan, aqwamu amwatin tahyal qulub bidzikrihim wa aqwamu ahya'in tamutul qulub bidzikrihim. Berapa banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia, jasadnya terkubur, dia sudah mati ratusan tahun yang lalu, tetapi menyebut nama mereka, mengenang sejarah mereka, menceritakan kisah-kisah mereka, tahyal qulub, dapat menghidupkan hati kita yang mati. Sebaliknya, wa aqwamu ahya'in, berapa banyak orang-orang yang masih hidup, orangnya masih hidup, wujudnya masih ada, masih bisa dilihat dengan kedua bola mata, tetapi tamutul qulub bidzikrihim, dapat mematikan hati kita kalau kita menyebut nama mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak punya hubungan dengan Allah, orang-orang yang sedikit zikirnya kepada Allah, orang-orang yang memutus hubungannya dengan Allah. Makanya semua yang kita lakukan, baik itu Al-Quran yang kita baca, sholat yang kita laksanakan, itu adalah zikir kepada Allah. Zikir itu apa? Yakni suatu hal yang membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat jika tidak mengingatkan diri kita kepada Allah, jika tidak membuat kita ingat kepada Allah, maka salat kita itu lalai. Salat kita itu tidak memiliki makna yang sempurna. Artinya sia-sia. Sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an, wala taqrabus salata wa antum sukara, dan janganlah kamu mendekati sholat, melaksanakan sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk di dalam sini, di dalam arti ini kata ulama-ulama yang mengenal Allah, ahli ma'rifat, yakni orang-orang yang banyak ketika melaksanakan ibadah, banyak melaksanakan sholat, tetapi dia tidak paham apa yang dibaca di dalam sholat. Jika tadi setelah disebutkan di depan bahwa semua di saat kita memiliki problem, masalah dalam kehidupan, semuanya itu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita juga pasti akan kembali kepada Allah. Segala permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita ini, semuanya itu akan terselesaikan, akan ada cara atau jalan keluarnya jika kita mengembalikan semuanya itu kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau engkau sudah membulatkan tekad, maka serahkan setelahnya, berikutnya, selanjutnya urusan kamu kepada Allah. Tidak ada yang dapat menenangkan hati kita kecuali Allah. Nah, di antara hal itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran, Allah, ketahuilah, ingatlah, bizikrillah, dengan menyebut nama Allah, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tenang. Itu yang pertama, cara bagi kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Junaid Al-Baghdadi. Yang kedua, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Banyak di zaman sekarang ini juga kejadian di antara kita orang-orang yang mempunyai Al-Quran tetapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, tidak mengambil pelajaran di dalam Al-Quran. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyiksa orang-orang yang mana selama di dunia mereka sudah mendapatkan peringatan dari Allah, seperti orang-orang kafir. Mereka diberikan peringatan berupa nabi, kemudian berupa ayat-ayat Allah, tetapi mereka tidak mengindahkan, tidak mengikuti daripada aturan Allah, tidak mendengar dan mengikuti seruan Allah, sehingga nanti di kala mereka orang-orang kafir dan munafik memberikan bantahan di hadapan Allah atau memberikan alasan di hadapan Allah, maka alasan mereka itu tidak lagi bermanfaat, karena Allah telah memberikan peringatan kepada mereka dengan adanya para nabi, dengan adanya orang soleh yang ada di tengah-tengah mereka. Sehingga Al-Quran ini adalah suatu kitab yang memberikan
jalan bagi setiap umat Islam yang meyakini untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Makanya dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami petunjuk hidayah jalan orang-orang yang lurus. Jalan orang-orang yang lurus, orang-orang yang istiqamah, yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang membaca Al-Qur'an memiliki keagungan yang besar, memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah. Sehingganya Al-Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fil Adab Hamalatul Quran ada satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa yang suka membaca Al-Quran, siapa orang yang selama di dunia suka membaca Al-Quran, maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Jadi didiklah keluarga kita, anak-anak kita dengan pendidikan Nabi Muhammad. Bagaimana pendidikan Nabi Muhammad? Pendidikan yang tidak lepas dan tidak jauh daripada Al-Quran. Ajari mereka Al-Quran, dekatkan mereka dengan Al-Quran, pahami mereka dengan Al-Quran. Sehingga setelah mereka bisa membaca Al-Quran, mereka memahami makna Al-Quran, dan mereka mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Amal yang paling utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Makanya ada 3 hal kata para ulama obat bagi hati kita ini. Yang pertama adalah meninggalkan maksiat, tarkul maksiat, meninggalkan maksiat. Yang kedua memperbanyak melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran hati kita akan menjadi tenang. Dengan membaca Al-Quran hati kita akan menjadi terang. Dengan membaca Al-Quran kita akan menjadi orang yang lebih diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Al-Quran dan merenungi maknanya, Allah akan memberikan ilmu kepada kita yang membacanya. Sehingga dengan membaca Al-Quran itu juga tertanam bertambah ketakwaan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah bertakwa kepada Allah, bertambah keimanannya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengajarkan ilmu kepadanya. Sehingga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang telah mengajariku. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang sangat betul-betul memahami Al-Quran, yang tidak bisa jauh dari Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad itu, kata Sayyidah Aisyah dalam riwayat, Al-Quran yang berjalan. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad akan jauh dari Al-Quran, sementara Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, ada di dalam dadanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika manusia yang sempurna seperti Nabi Muhammad saja tidak pernah meninggalkan Al-Quran, walaupun dalam kesehariannya tidak pernah jauh daripada Al-Quran, minimal kita ini kalau tidak bisa sepenuhnya mengikuti Nabi Muhammad, ya sedikit-sedikit mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, serupakanlah dirimu dengan orang-orang saleh, orang-orang mulia, orang-orang agung, yang mana mereka mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun mislahum, kalau engkau nggak bisa seperti mereka, engkau tidak dapat meniru mereka dengan sepenuhnya, fakun min muhibbihi. Setidaknya kita mencintai mereka. Pelan-pelan mengikuti. Tidak ada yang bisa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepenuhnya dengan sempurna. Jangankan mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti orang soleh saja kita nggak mampu dengan mengikuti secara sempurna. Bagaimana Al-Imam Muqaddam Tsani Al-Habib Abdurrahman As-Siggaf, beliau itu menghatamkan Al-Quran dalam satu hari 4 kali. Dalam satu hari. Al-Habib Abdurrahman As-Siggaf tidak pernah tidur salasa wa salatina yauman. Beliau itu tidak pernah tidur selama 33 tahun. La lailan wa la naharan. Tidak juga siang, tidak juga malam.
Kita nggak bisa ngikutin mereka dengan sempurna, tapi pelan-pelan ikutin. Bagaimana Rabi'atul Adawiyah yang menghatamkan 100.000 lebih Al-Quran, ini yang kubur yang dia buat untuk persiapan kematiannya. Kita nggak bisa akan mengikuti mereka dengan sepenuhnya, tapi pelan-pelan. Bagaimana mereka itu sangat dekat dengan Al-Quran, bagaimana mereka itu sangat mencintai Al-Quran. Yang ketiga, cara untuk menuju Allah Subhanahu wa taala yang mudah bagi kita adalah wajuilat qurratu aini fi shalah, berlinangnya air mata ketika kita melaksanakan sholat kepada Allah. Dulu ketika Nabi Muhammad banyak problem masalah, kemudian banyak pikiran ketika dalam dakwah, belum lagi masalah umat dan lain sebagainya. Rasulullah itu kalau sudah punya masalah, beliau itu menggang janggutnya. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah merasakan kerinduan kepada Allah dan juga pengen tenang jauh daripada permasalahan, Rasulullah menyuruh kepada Sayyidina Bilal, arihna biha ya Bilal, kumandangkan adzan supaya aku bisa sholat, kata Rasulullah. Arihna biha ya Bilal, senangi aku dengan adzan, serukanlah adzan, laksanakan adzan, kumandangkan adzan agar aku sholat, kata Rasulullah. Karena dengan sholat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ketenangan. Makanya ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kata para ulama dalam riwayat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan kenikmatan, merasakan nyamannya, damainya, tenangnya, melihat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak mau kembali ke alam dunia ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar Nabi Muhammad kembali ke alam dunia ini karena Nabi Muhammad memiliki umat yang harus dibimbing menuju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah, wahai Muhammad, jika engkau menginginkan kedamaian, kemudian ketentraman, kenikmatan yang engkau rasakan di saat engkau berjumpa denganku seperti saat ini, maka aku jadikan kenikmatan itu di dalam sholat. Makanya Rasulullah kalau udah sholat, lepas semua, hilang semua, kecuali yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para ulama, para orang saleh, kalau mereka sholat, mereka itu tidak ingat yang lain yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diajarkan oleh para ulama, kalau kita nggak bisa khusyuk dalam sholat, pura-pura khusyuk, paksakan diri kita untuk khusyuk. Kalau kita nggak bisa nangis dalam sholat, pura-pura nangis, paksakan. Hingga kita menjadi orang-orang yang betul ikhlas meneteskan air mata kita. Karena kita mengharap berjumpa dengan Allah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal ini adalah cara bagi kita umat Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti jalannya Rasulullah, untuk mengikuti jalannya orang-orang yang telah mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW, dan untuk mengikuti jalan orang-orang yang telah sampai menuju Allah. Ini tips, cara yang diberikan oleh orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Apa itu caranya tadi? Ada 3 hal paling sedikitnya. Zikir, Al-Quran, dan juga berlinangnya air mata ketika melaksanakan sholat. Jadi semoga apa yang disampaikan singkat ini dapat memberikan dorongan bagi hati kita untuk lebih memanfaatkan waktu kita yang hanya sebentar di alam dunia ini, untuk bisa memaksimalkan waktu kita, luang kita, kesempatan kita untuk lebih baik lagi digunakan kepada hal-hal yang mengandung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendorong hati kita untuk lebih khusyuk di dalam beribadah kepada Allah dan ikhlas hanya ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Zoom kali ini memberikan manfaat terutama untuk saya pribadi yang fagir dan dhaif, dan khususnya juga kepada Majelis Ta'lim Darus Zahra dan umumnya kepada kaum muslimin. Apabila ada manfaat, kurang lebihnya al-fagir mohon maaf. Hadaniyallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiron. Habib Rehan, Masya Allah. Nggak janjian padahal ya, tapi hari ini banyak jamaah juga yang pakai warna pink nih, Bib. Oh gitu. Jadi kita ini enggak pengajian, enggak buka kitab karena kitabnya enggak bawa. Iya, Bib. Tapi tetap memberi manfaat, Bib. Dari yang tadi Habib sampaikan, saya Amin. mencatat ada beberapa catatan. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain beribadah kepadaku. Terkait dengan masalah ibadah, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan ada 3 cara menuju kepada Allah, yaitu melalui jalan ibadah. Yang pertama yaitu ada berzikir kepada Allah, yang kedua membaca Al-Quran, dan yang ketiga adalah mengalirnya atau berlinangnya air mata ketika sedang sholat. Berzikir kepada Allah ini ada 2 perbedaan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Perbedaannya adalah ketika orang berzikir, meskipun raganya sudah mati, jasadnya sudah tidak ada, tapi namanya akan selalu hidup dan akan selalu abadi di dunia sampai kapanpun. Begitu pula sebaliknya untuk orang yang tidak suka berzikir, meski jasadnya hidup, tapi hakikatnya jiwanya mati. Kemudian yang kedua, dalam membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran adalah suatu ibadah yang memberikan Al-Quran adalah suatu kitab yang memberikan jalan kepada umat Islam yang diyakini membawa kepada jalan yang benar atau jalan yang lurus, yaitu ihdinas syiratal mustaqim. Orang-orang yang membaca Al-Quran dikatakan oleh Imam Nawawi, barang siapa yang suka membaca Al-Quran, maka nanti di akhirat Allah akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Sabda Rasulullah, amal yang paling utama pada umatku adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir yaitu mengalirnya atau berlinangnya air mata. Diriwayatkan dalam suatu kisah bahwa ketika Rasulullah sedang merasa sedih, merasa banyak masalah mungkin atau sedang bersedih, beliau akan meminta Bilal mengumandangkan azan agar beliau bisa sholat dan bisa merasakan ketenangan. Singkat, tepat, jelas kajian Habib hari ini, dan insya Allah bawa manfaat kepada kita. Amin. Yang sesuai yang tadi Habib sampaikan, bawa manfaat kepada jamaah Majelis Taklim Darus Zahra dan juga umumnya kepada muslimin. Tadi Habib bilang membawa juga manfaat kepada muslimin. Jadi nanti saya akan share seperti biasa, akan share kajian ini di grup Majelis Taklim Darus Zahra dengan harapan bahwa ibu-ibu jamaah dan teman-teman bisa men-share lagi mungkin kepada muslimin yang lainnya, biar makin banyak manfaat yang kita bisa bagikan, dan insya Allah kita juga mendapatkan berkah dan manfaat dari kajian-kajian yang kita share kali ini. Baik, untuk buka sesi pertanyaan kami persilakan, kalau ada yang mau bertanya silakan saja, di open mic-nya, dibuka mic-nya, silakan bertanya. Iya, Bib? Pertanyaannya jangan banyak-banyak, 2 aja 2. 2 ya, Bib. Oke, silakan yang bertanya 2 aja. Siapa cepat dia dapat. Silakan yang mau bertanya. Ganteng Habib. Itu bukan pertanyaan, itu komen, itu ganteng Habibnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala wasallim. Ayo silakan yang mau bertanya ibu-ibu. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau nanya nih. Kalau sudah ada tanya, tutup. Ntar dulu, Bib, saya mau nanya penasihat. Tuh kan ada kan, Bib. Boleh. Habib bilang tutup, diancam malah keluar ibu-ibunya. Silakan. Pertanyaannya. Bagaimana cara kita zikir apa gitu yang biar kita itu istiqomah, tidak, kan dalam ibadah itu kadang kita ada naik turunnya ya, Bib ya. Maksudnya biar tetap fokus, istiqomah, nggak ada lagi istilahnya godaan-godaan, supaya kita itu tergoda, supaya maksudnya apa ya, supaya nggak turun gitu kan. Ya, misalnya stabil kita, terus ya, Jiro. Stabil terus, kadang ada kenceng, kadang ada malesnya, ada bagaimana caranya itu, Jiro? semangatnya, Bunda. Maksudnya biar tetap fokus, istiqomah selalu seperti itu, nggak naik nggak turun gitu. Apakah ada amalan atau ada zikir tertentu yang kita biar tetap istiqomah nih? Kita misalkan kalau tahajud, kalau duha. Kan kalau yang namanya emak-emak ya suka ada aja godaannya gitu. Maksudnya terutama biar kalau pas lagi dapat ya, Jiro.
Selesai dapat tuh kadang rada turun gitu. Silakan Bib, dijawab Bib. Yang pertama itu menjadi sunatullah udah. Yang namanya manusia itu, makanya makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, manusia itu adalah ciptaan yang paling baik, ciptaan yang paling sempurna. Ada akal, ada nafsu. Maka terkadang kalau kita lagi beribadah, ada semangatnya. Ada juga saat kita turun. Di situ perperangan antara iman dan juga hawa nafsu. Antara akal dan juga dengan hawa nafsu. Jadi, kelas para ulama saja ada juga naik turunnya. Seperti Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam riwayat, beliau pernah mengatakan, jika keimananku mulai melemah, maka aku menguatkan kembali imanku. Kalau bahasa simpelnya, ngeces lagi imannya ini dengan memperbanyak membaca sejarah orang soleh. Karena dengan membaca sejarah mereka memberikan motivasi, dorongan, semangat kembali untuk lebih bangkit beribadah kepada Allah. Memberikan dorongan untuk dia lebih semangat lagi menjalankan ibadah. Makanya kalau kita itu lagi turun semangat kita, dengarkan daripada nasihat-nasihat ulama, kisah-kisah orang soleh. Karena kisah mereka itu adalah kisah-kisah yang memberikan sangat-sangat motivasi pelajaran yang sangat besar. Makanya dikatakan bahwa cerita-cerita itu termasuk daripada jundun min jundillah, tentara-tentara Allah juga yang menguatkan hati-hati hambanya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Telah kuceritakan semua kisah-kisah para nabi dan rasul kepadamu wahai Muhammad. Tujuannya apa? Ma nusabbitu bihi fuadak. Tidak lain kecuali untuk mengkokohkan hatimu wahai Nabi Muhammad. Jika Nabi Muhammad saja walaupun hatinya sudah kokoh sempurna, masih diberikan cerita-cerita orang terdahulu, apalagi kita ini yang hatinya belum jelas, yang mana hatinya banyak keraguan, hatinya banyak prasangkaan buruk, hatinya tidak kuat kepada Allah, hatinya tidak kuat kepada ajaran para salaf, nggak mungkin tidak akan mendengarkan kisah-kisah orang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu di dalam kitab At-Taghrib wa Tarhib karya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Beliau itu menukil ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'ad, inni uhibbuka. Sesungguhnya aku cinta kepadamu, mencintaimu wahai Mu'ad. Jangan lupa inda duburi kulli shalah, setiap selesai daripada salat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku untuk berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik kepadamu. Lebih baik ibadahnya itu minta kepada Allah. Diteguhkan iman, diteguhkan hati, disemangatkan terus. Minta kepada Allah. Jadi kalau nggak diminta, nggak dikasih sama Allah. Yang kedua dan yang ketiga, seru banyak membaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang ketiga juga memperbanyak membaca juga ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Itu aja, minta kepada Allah dalam doa kita. Mungkin itu saja jawaban yang bisa
Al-Fakir sampaikan. Gimana? Sudah jelas, Jiro? Yang kedua tadi apa? Yang pertama kan Allahumma ini ala zikrika wa syukrika. Yang kedua apa, Bib? Ya, moga Ngelamun, Jiro. Nggak ketemu, Bu. Ya, moga libal qulub Ya, wa mau kali bal qulub. Pelan-pelan, Bib. Oh, ya Bib, muqallibal pelan-pelan, qulub. Bib. Sabit Sabit qalbi qalbi. ala dinik wa ala ta'atik. Sudah. Udah dicatat, Jiro? Sudah. Udah. Saya mah apalnya cuma mafikol bigoirullah, Bib. Kalau lagi Iya, kangen. bagus juga itu. Kalau lagi kangen. Kangen sama siapa? Kangen Akhirnya- bolehnya sama Rasulullah katanya. Boleh kangennya tuh cuma sama Rasulullah katanya, Ji. Kak, Ririn lihat baju pink. Ririn lihat baju pink ingat seseorang. Baju, Bib, masih ada Bib Baju baju koko peninggalannya, pink. bajunya sama lagi baju sama Habib tuh. Enggak bener ada di Amu. lemari bajunya warna pink, koko Amu masih ada Curhat baju lagi. peninggalannya. Bocah. Ada aja. lagi. Udah skip, lanjut. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua. Ada lagi yang mau bertanya? Bismillah Kakak Airin, izin nanya Kakak. Silakan Juli. Ya, Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum. Maaf kalau di luar jalur. Mengenai ini, apa kalau misalnya ya Habib ya maaf. Kalau misalkan ada seseorang keguguran, tapi masih di dalam kandungan kayak gitu kan Habib ya. Terhitung masih kalau ruh itu turun kan ketika usia 4 bulan dalam kandungan ya Habib ya. Kalau misalkan dia keguguran waktu sampai ruh diturunkan oleh Allah itu dalam kandungan 4 bulan, misal seperti di bawah 4 bulan, itu gimana ya Bib? Apa saya juga harus ngirim doa gitu kan? Ngirim doa buat anak yang keguguran itu gitu. Apa kan ada juga Bib ada yang juga yang bilang katanya kalau masih itu nggak perlu didoain karena masih suci gitu. Tapi saya merasa itu kan saya juga merasa kelalaian apa gimana, itu hukumnya ada hukumnya ya apa gimana gitu sebagai seorang ibu. Soalnya kan posisinya saat itu tidak diketahui Bib. Tiba-tiba itu keguguran usia 2 bulan antara 3 bulan gitu. Itu harus dikirim doa ayahnya apa gimana ya Bib? Jelas nggak Bib? Ya, Masya Allah, pertanyaan yang baru didengar. Pertanyaannya ya harus dikirim doa dan saya sebagai seorang ibu berdosa nggak kalau dia mulai kalau dia tidak tahu bahwa dia hamil atau bagaimana misalnya. Kan katanya kan kalau ada seorang bayi atau masih di dalam kandungan berapapun usianya, apalagi sudah dilahirkan, itu kan dia akan menjadi tabungan di akhirat nanti untuk kedua orang tuanya. Nah, sedangkan kan saya wallahu alam saat itu tidak mengetahui gitu. Tidak mengetahui gitu, Bib. Apakah ada hukumnya buat saya, apakah ada amalannya, dan apakah janin itu yang walaupun masih berbentuk darah, apakah harus dikirim doa binnya juga gitu, bin ayahnya. Untuk sejauh ini apa yang kita ketahui, ini yang saya ketahui nggak ada sampai dikirim doa apa. Tapi wallahu a'lam, apa mungkin ada asatid kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang lain mengajarkan untuk ngirim doa. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini pertanyaan baru saya dengar. Insya Allah jika ada kesempatan waktu kita cari nanti apa jawabannya itu. Tapi setahu saya itu nggak perlu, karena itu hanya masih berbentuk janin, tidak ada ruh.
Wallahu a'lam. Makanya untuk memastikan hal itu nanti kita cari kebenarannya bagaimana, apakah mengirimkan doa atau tidak. Ya Bu ya? Ya, Habib. Syukron Habib. Ya, sama-sama. Baik, sudah 2 pertanyaan disampaikan dan sudah dijawab oleh Habib. Kita batasi pertanyaan hari ini hanya 2 pertanyaan saja karena Habib masih ada beberapa acara yang mungkin akan beliau laksanakan setelah ini. Selanjutnya kami persilakan kepada Habib untuk menyampaikan doa penutup Bib untuk kami semua khususnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna natawassalu wa natawajjahu ilaika binafsika rahmah. Ya Sayyidina Muhammad inna tawajjahna bika ila rabbi fi hajatina wa fi hajati lana wa lahumul hajah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham wa ya man la'abdi yaghfir wa yarham. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحم في الدنيا غربتنا وارحم في القبر وحشنا وارحم موقفنا بين يدي غدا بين يديك Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Allahumma tsabbit qulubana ya Allah 'alal iman wa 'alal islam wa 'ala dinika. Wa la tamutanna illa ma'al iman wal islam. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bi amwatis syuhada wa hsurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya. Wa adkhilna jannata ma'al anbiya nadkhul ma'a taha wa ali fi sufubil awwala. وصلى الله على خير خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Baik, jazakallahu khairan katsiran, amin amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Habib untuk doa-doanya. Nia masih di sini ya Nia? Baik, terima kasih. Ya, ada sesi foto nggak Nia? Boleh kita adakan sesi foto ya Habib ya. Ya, foto dulu. Oke, silakan Nia. Bu kasih aba-aba Nia. Oke Nia, ambil alih sementara ya. Fadol. Bentar. Udah pada siap semua, kameranya on? Kameranya boleh di-on-in. Nah, silakan yang mau di-on kameranya. Oke. Saba, Silvi, Bu Yusi. Oke. Ada Saba ya, Masya Allah. Ada. Halo Adel. Alhamdulillah ketemu handphonenya ya. Masya Allah. Kumpul semua ini, Masya Allah. Sabar. Lydia. Ya Allah. Bu Ririn. Lanjut. Nia hitung kehitungan ada ketiga ya. Juga nih. Ada Kak Neni juga, boleh dibuka kameranya kalau berkenan. Baik, Bunda Leli, sudah Bunda Leli. Baik, Nia hitung sampai hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar sudah. Nia. Lagi cukup atau udah cukup? Ulang lagi ya, sebentar. Ulang. Salam tauhid. Bentar ya. Tauhid. Tauhid ya, iya. Masya Allah. Tauhid ya. Ya. Bismillah. 1. Sebentar. Oke. 1, tauhid. 1, 2, 3. Sudah. Hai. Alhamdulillah, Masya Allah. Balik aku ya. Sama-sama. Ya, sekali lagi terima kasih banyak jazakallahu khairan katsiran untuk guru kami, Ketua Pimpinan Majelis Taklim Darul Zahra Al Habib Rayhan Qadri, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ketua Majelis Taklim Darul Zahra ada Haji Mae dan juga Bunda Leli yang sudah memfasilitasi untuk pengajian online di minggu ini. Dan terima kasih banyak kepada
jamaah Majelis Taklim Darus Zahra yang sudah ikuti kajian pada hari ini. Semoga dari kajian yang disampaikan hari ini kita tidak hanya mendengarkan tapi juga bisa mendapatkan manfaat dengan mengamalkannya. Ingat yang nomor satu yang paling penting adalah mengamalkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Baik, sekali lagi terima kasih banyak semuanya. Sampai berjumpa di kajian Zoom online Majelis Taklim Darus Zahra berikutnya ataupun offline. Kita berdoa sama-sama semoga kita diberikan kesehatan dan juga ya untuk kita bisa berkumpul menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa semua. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Bye-bye. Makasih Habib, makasih Bunda Leli, Ririn. Apa sih ngizin diri adik? Abang dia. Itu ya.